Kado lucu. Gayatri Rajapatni, Ratu Adil Majapahit. Rajapatni, begitu Putri Gayatri dijuluki, menurut kakawin yang ditulis prapanca itu, adalah satu dari 4 putri Raja Kertanegara, raja terakhir Singasari. Putri Kertanegara cantik-cantik bagai bidadari, sang prameswari Tribuana yang sulung luput dari cela. Lalu Prameswari Mahadewi rupawan tidak bertara. Prajnya Paramita Jayendra Dewi, cantik manis menawan hati. Gayatri yang bungsu paling terkasih, digelari Rajapatni, catat prapanca. Agaknya gambaran yang diberikan prapanca dalam karyanya memperlihatkan Gayatri tak cuma sekedar nenek raja. Dia punya tempat yang spesial bagi Majapahit. Prapanca tak cuma sekali menyebut nama sang Rajapatni. Dia memuji kecakapan nenek baginda itu, terutama soal bagaimana dia bertindak sebagai penasehat utama dalam pemerintahan. Kemudian ketika dia mangkat pada 1350 Masehi, segenap rakyat kerajaan bergabung. Rakyat merasa sedih kehilangannya. Kesedihan rakyat itu musnah setelah penobatan baginda sebagai raja, tulis sang pujangga. Nagara Kertagama juga menyinggung perkawinan Gayatri dan ketiga kakaknya dengan Wijaya atau Raja Kerta Rajasajayawardhana, pendiri Majapahit. Pemberitaan itu mendapat dukungan prasasti penanggungan dari 1296 dan pada prasasti lain yang dikeluarkan Wijaya bertarik 1305 Masehi. Pada prasasti yang terakhir disebutkan bahwa Tribuana sangat ulung dalam permainan kata. Sri Paduka Mahadewi menjadi landasan percintaan Paduka. Jayendra Dewi yang juga biasa disebut Prajnya Paramita sangat setia dan bersifat luhur. Gayatri si bungsu sangat cantik dan paling dikasihi baginda. Hubungan Kertarajasa dan Putri Gayatri disamakan dengan hubungan Dewa Siwa dan Dewi Uma, sebut prasasti itu. Menurut Nagara Kertagama pula, Gayatri menurunkan 2 putri pewaris tahta. Yang sulung menjadi Rani Dijiwana, yang bungsu menjadi Rani Daha. Yang sulung Tribuana Tunggadewi kemudian bertahta menggantikan kakak tirinya Jayanegara. Kali itu lagi-lagi prapanca mengenang Gayatri dengan pujian. Atas perintah Ibunda Rajapatni, sumber bahagia dan pangkal kuasa, beliau Tribuana Tunggadewi menjadi pengemban dan pengawas Raja Muda Sri Baginda Wilawatigta Hayam Wuruk, katanya. Terdapat pula bukti visual dalam bentuk arca Prajna Paramita, perwujudannya sebagai Dewi kebijaksanaan tertinggi dalam ajaran Buddha itu dipahat indah luar biasa. Karenanya menurut Earl Drake, sejarawan yang pernah menjadi duta besar Kanada di Indonesia, sungguh beralasan untuk menempatkan Gayatri begitu terhormat. Begitu banyak penghormatan baginya oleh orang-orang yang hidup pada masanya, catatnya dalam Gayatri Rajapatni. Sepanjang hidupnya, Gayatri ditempa oleh kejadian-kejadian buruk yang menimpa keluarganya. Kerajaan asalnya Singasari diserbu tentara Mongol. Dia pun tertangkap ketika pasukan Jayakatwang menyerang dan membunuh orang tuanya. Lalu dia terlibat hubungan asmara dengan iparnya Wijaya yang telah beristri kakak sulungnya. Intrik-intrik dan pembunuhan dalam istana menunjukkan keberanian dan kesetiaan kepada prinsip-prinsip yang dijunjungnya.
kecerdasan luar biasa dan berkepribadian penuh kasih sayang. Gayatri dinilainya telah bertindak dalam lingkaran keraton yang didominasi laki-laki. Dialah yang mendorong para lelaki yang berkuasa itu agar melaksanakan visi religius dan politik ayahnya, mendiang suaminya dan dirinya sendiri. Itu terutama angan untuk menyatukan Nusantara. Salah satunya ketika dia terpikir untuk mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati. Tak berhenti di situ, menurut Drake, Gayatri adalah sosok di istana yang mengenal dan membimbing nyaris seluruh tokoh besar laki-laki pada masanya, termasuk Mahapati Gajah Mada. Dengan Gayatri dan putrinya Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada bekerja sama membuat keputusan-keputusan kenegaraan. Dia terhitung tak pernah salah langkah. Ini terjadi setelah Gayatri wafat dan tak mampu membimbingnya lagi, tulis Drake. Drake menyadari pemikirannya tentang Gayatri itu bisa dinilai kontroversial, namun dia yakin itu tetap sesuai dengan keterbatasan informasi yang dimiliki hingga hari ini. Lebih masuk akal dibanding pandangan tradisional, tulis Drake. Drake pun menyesali sosok Gayatri tak banyak dikenali hari ini. Sebabnya Gayatri tak pernah secara resmi dinobatkan menjadi seorang ratu yang memerintah. Dia pun memilih masuk biara dan menjadi biksuni ketika berada di puncak kekuasaan. Belum lagi syair epik kerajaan yang menjadi bukti atas jasa dan ketenarannya hilang selama 500 tahun. Baru belakangan ini naskah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ditambah lagi, dia adalah seorang penganut Buddha di sebuah negeri yang wataknya semakin Islami. Baru-baru ini saja dia dikenali sebagai subjek Arca Prajna Paramita yang masyhur itu, dan bahkan sekarang oleh segelintir sarjana saja, tulis Drake. Akhirnya, pesta serada yang diselenggarakan serba meriah dan hikmat. Segenap rakyat Majapahit menurut Prapanca berharap semoga Gayatri melimpahkan berkat kepada raja sehingga jaya terhadap musuh. Sang Raja Patni didarmakan di Kamal Pandak dan di Bayalangu pada 1362. Di Kamal Pandak, kata Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah negara Kertagama, Candi Gayatri dijadikan tugu pemersatu. Candinya diharapkan menjadi penawar kutukan Pendeta Barada yang melakukan pembelahan kerajaan atas permintaan Raja Airlangga. Urean Prapanca tentang pembelahan kerajaan Airlangga kiranya tepat disebut asal mula nama desa Kamal Pandak. Desa itu penting untuk diberitakan karena di situ dicandikan Ibu Suri Raja Patni, catat Slamet Mulyana. Candi makam Sri Raja Patni selanjutnya tersohor sebagai tempat keramat, kata Prapanca. Setiap bulan Badrapada ia disekar oleh para menteri dan pendeta. Di tiap daerah, rakyat serentak membuat peringatan dan pemujaan. Itulah surganya berkat berputra, bercucu Narendra Utama, tulis Prapanca. Empu Prapanca dalam negara Kertagama Pupuh 21 menyebut, seperti titisan para Mabagawati memayungi jagat raya. Batari yang tugasnya adalah melindungi segenap negeri dan diarcakan sebagai Prajna Paramita atau Dewi Pengetahuan, personifikasi kebijaksanaan yang sempurna. Gayatri sebuah biografi yang samar. Gayatri dikenal sebagai salah satu putri Kertanegara Raja Singasari terakhir. Tidak banyak sumber yang menceritakan tentang biografinya ketika menjadi putri Singasari.
Silsilah Raja Singasari dan Majapahit yang ternaung dalam pohon dinasti Girindra Raja Sawangsa dapat diperoleh melalui penuturan negara Kertagama dan prasasti Mula Malurung 1255 Masehi. Penemuan prasasti Mula Malurung semakin memperjelas silsilah Raja-Raja Singasari sebagai pendahulu Raja-Raja Majapahit. Sumber lain selama ini hanya para raton dan negara Kertagama. Informasi yang diberikan oleh Mula Malurung banyak yang memperkuat atau bahkan memperjelas kisah dalam para raton, karena tidak semua hal kisah dalam para raton tergambarkan dengan jelas dan justru beberapa menimbulkan pertanyaan. Silsilah Raja-Raja Singasari menunjukkan bahwa semua cabang dalam keluarga ini pernah memerintah dalam tahta Singasari. Hal yang menarik bahwa politik perkawinan selain sebagai upaya konsolidasi dan meredam suksesi juga dapat berakibat perlawanan, yaitu penuntutan hak atas tahta. Sebagai contoh adalah tokoh Jayakatwang, Raja Bawahan di Kadiri. Ia adalah raja keturunan dari Raja-Raja Kadiri dari ayahnya, yaitu Sastrajaya. Dari pihak ibunya, dia adalah keturunan Singasari, karena ibunya adalah saudara perempuan Wisnuwardana, jadi masih sepupu dengan Kertanegara. Selain itu, ia adalah ipar sekaligus besan Kertanegara, karena istrinya adalah saudara Kertanegara dan anaknya adalah menantu Kertanegara. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah calon yang dipersiapkan oleh Kertanegara sebagai penggantinya, baik para raton, negara Kertagama maupun prasasti Mula Malurung tidak memperlihatkan hal tersebut. Jika Kertanegara tidak memiliki seorang putra mahkota, maka putri-putrinya lah yang mewarisi tahta. Mungkin saja Wijaya yang keponakan Kertanegara dan mewarisi tahta dari jalur ayah dan kakeknya dianggap pantas menerima hak waris tersebut. Jika benar Raden Wijaya awalnya hanya menikahi dua putri Singasari, kemungkinan besar adalah si sulung Tribhuwananeswari yang mungkin mewarisi tahta, dan Gayatri yang mungkin sudah diperistri dahulu jika mengingat ia yang diangkat sebagai Raja Patni. Tetapi ini perlu penelaahan lebih lanjut. Gayatri sebagai putri Raja Kerajaan Singosari. Gayatri Raja Patni lahir tahun 1274, anak keempat dari ayah bernama Sri Maharaja di Raja Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa atau Kertanegara. Terdapat aliran darah biru yang tidak putus dalam diri Gayatri. Ayahnya adalah Raja Singosari terakhir jika naik ke silsilah sebelumnya, yaitu Wisnuwardana, Raja Singosari ketiga yang mempunyai ayah Anusapati, Raja Singosari kedua, merupakan anak dari Ken Arok dan Ken Dedes. Kertanegara adalah raja yang berpandangan luas dan mampu mengembangkan potensi Singosari untuk membangun kekuatan dalam kerangka perluasan wilayah yang saat ini kita ketahui sebagai Nusantara. Konsep perluasan wilayah disebut Kertanegara Cakrawala Mandala. Gayatri dibesarkan dalam kondisi kejayaan kerajaan Singosari dibandingkan dengan pemerintahan raja-raja sebelumnya. Lingkungan kerajaan sehari-hari yang menganut kultur Jawa yang kental membentuk Gayatri terbiasa berperilaku layaknya wanita Jawa yang penuh keyakinan pada keseimbangan batin, menunjukkan diri selalu tenang, halus dan terkontrol. Selain itu, sebagai seorang putri raja, Gayatri muda mendapatkan pendidikan sangat baik. Raja Kertanegara terkenal dengan kecerdasannya menguasai satguna atau ketatanegaraan, fasih dalam sastra dan filsafat tataran tertinggi,
Raja Kertanegara menguasai ilmu hakikat atau Tattwa Padesa dan pengetahuan agama. Sosok tersebut tergambar dalam negara Kertagama Pupuh 423 dan 434. Jauh dari tingkah alpa dan congkak, Baginda waspada, tawakal dan bijak, paham akan segala seluk-beluk pemerintahan sejak zaman kali. Karenanya tawakal dalam agama dan tapa untuk teguhnya ajaran Buddha. Menganut jejak para leluhur demi keselamatan seluruh praja. Di antara para raja yang lampau tidak ada yang setara beliau. Ia paham akan 6 guna, sastra, Tattwa Padesa, pengetahuan agama adil, teguh dan jinabrata, dan tawakal kepada laku utama. Itulah sebabnya beliau turun-temurun menjadi raja pelindung. Gayatri semasa beliau merasakan dan mengalami situasi politik sangat rumit dan panas ketika Raja Kertanegara berkuasa. Secara internal terjadi persaingan politik antara keluarga raja sendiri. Pertentangan internal lainnya adalah penentangan kaum Brahmana Siwa terhadap raja karena kedekatan raja dengan agama Buddha. Situasi politik eksternal yang dihadapi Raja Kertanegara adalah pengaruh kehadiran dan ancaman Mongol di Asia Tenggara. Keadaan yang dialami Gayatri Muda telah membentuk sosok dengan keingintahuan sangat besar terhadap permasalahan yang terjadi di Singosari, menimbulkan kecintaannya pada ilmu hakikat dan ketatanegaraan, terutama gerakan Cakrawala Mandala atau menyatukan Nusantara yang dilakukan ayahnya sebagai Raja Singosari. Oleh sang ayah, Gayatri diberikan pendidikan terbaik dan resi yang paling dimuliakan, mengajarkan ilmu sebagaimana yang didapatkan oleh Raja Kertanegara, yaitu ilmu pengetahuan berlandaskan pada nilai ketuhanan, sebagaimana Raja Kertanegara ditasbihkan menjadi jinak derajat tertinggi, disebutkan dalam negara Kertagama Pupuh 432. Itulah sebabnya Baginda teguh bakti menyembah kaki Sakyamuni, teguh tawakal memegang Pancasila, laku utama upacara suci. Gelaran Cina beliau yang sangat masyhur ialah Sri Jenana Badreswara, putus dalam filsafat, ilmu bahasa, dan lain pengetahuan agama. Diutusnya seorang resi pemuka agama sebagai guru Gayatri bukan tanpa alasan. Karena setiap kerajaan yang ada di tanah Jawa selalu mengutamakan seorang tokoh spiritual untuk menganalisa dan juga memecahkan masalah kenegaraan yang dihadapi kerajaan. Bukan hanya masalah spiritual dan kenegaraan saja, akan tetapi juga dalam bidang sosial kemasyarakatan. Gayatri Muda menyaksikan keruntuhan Singosari di bawah kepemimpinan ayahnya. Peristiwa yang diperkirakan terjadi pada 1292 Masehi. Bermula ketika Singosari terlalu banyak mengirim pasukan ke Melayu dan Campah untuk menjalin kerjasama dalam upaya membendung tentara Mongol, sehingga menyisakan sedikit pengamanan di sekitar istana. Melalui Raden Wijaya, Gayatri mewujudkan visi besar Kertanegara untuk menyatukan Nusantara di Kerajaan Majapahit. Corak kepemimpinan Kertanegara yang dinamis dan ekspansionis terwarisi dalam diri Gayatri, sehingga segala sengketa di awal berdirinya Kerajaan Majapahit dapat teratasi oleh Raden Wijaya. Kebijakan Raden Wijaya tidak terlepas dari campur tangan Gayatri. Bagaimanapun dalam periode transisi di masa awal Kerajaan Majapahit, tidak ada satupun figur yang mungkin mampu memiliki desain yang mirip dalam mengatasi masalah internal kerajaan dalam mencapai visi menyatukan Nusantara. Jika bukan figur berada dekat dengan Kertanegara, yaitu Gayatri. Wajar kiranya
Raden Wijaya menyematkan gelar Rajapatni kepada Gayatri karena kemampuannya mendampingi Raden Wijaya, kendati Gayatri adalah ratu termuda. Cara Gayatri untuk tetap bisa mencapai visi ayahnya melalui suaminya sebagai Raja Majapahit pertama merupakan bentuk citra kuasa wanita Jawa, terutama dalam keikutsertaan pengambilan keputusan. Meski berusaha memperoleh dan mempengaruhi kekuasaan dari pengambilan keputusan dan kebijakan publik, Gayatri tetap memposisikan Raden Wijaya sebagai pihak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi martabatnya. Konsep menang tanpa ngasorake atau menang tanpa mengalahkan yang dilakukan secara pasif atau diam, yaitu diplomasi sangat halus dan penuh dengan simbol. Gayatri untuk mendapatkan otoritas tidak dengan mengalahkan, tetapi mengedepankan semangat dan sikap menang tanpa ngasorake. Kekuatan nilai budaya Jawa yang ditanamkan pada Gayatri mengajari Gayatri untuk mampu menjaga harmoni dengan mengabdi dan juga menghargai Raden Wijaya. Negara Kertagama ikut mengirimkan bukti yang memperkuat dugaan Gayatri mampu merawat dan menyampaikan ajaran suci itu dari generasi ke generasi, sehingga dengan desainnya membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Selepas kepergian Raja kedua Majapahit Jayanegara, sesuai aturan maka Gayatri berhak menggantikan tahta Jayanegara. Namun Rajapatni melimpahkan kekuasaannya sebagai hak waris kepada putrinya. Prasasti Kener II menyebutkan istilah Makamangaliyajna Batara Kartarajasapatni yang berarti di bawah bimbingan Batara Kartarajasapatni, yang menegaskan bahwa pada awal pemerintahannya sebagai ratu, Tribuana Tunggadewi di bawah pengawasan dan bimbingan Gayatri Rajapatni. Prasasti Prancasarapura juga menegaskan Rajapatni sebagai pengawas dan pembimbing Dyah Hayam Wuruk, cucu Gayatri dan Raja Majapahit keempat. Meskipun tidak pernah mau menduduki posisi Maharaja, Gayatri merupakan sosok yang mengambil keputusan politik penting sepeninggal Raden Wijaya. Gayatri ikut mengatur Majapahit dengan memberikan pertimbangan politik kepada Tribuana Tunggadewi selama menjalankan pemerintahannya. Upaya Gayatri untuk mewujudkan visinya membawa Majapahit mencapai puncak kejayaan tanpa legalitas menjadi ratu lebih merupakan upaya menaklukkan dunia, penguasaan nafsu dan pamrihnya serta kesediaannya untuk prihatin, sehingga terfokus pada dunia dalam atau batin. Semangat asketisme orang Jawa dalam diri Gayatri membentuk dirinya dalam kesediaannya untuk prihatin dengan berusaha menguasai nafsunya dengan laku tapa. Laku tapa dimaksudkan untuk membebaskan diri dari egoisme atau pamrih atau sebieng pamrih. Upaya ini merupakan proses penyadaran melalui rasa. Ketajaman rasa yang dimiliki Gayatri diekspresikan dalam kecenderungannya untuk mengayomi, mengalah, dan mengabdi. Gayatri dan masa akhirnya. Kehidupan dan peranan Gayatri dalam masa akhir hidupnya tidak banyak diberitakan, baik oleh prasasti maupun naskah. Mungkin saja peranan beliau sangat besar seperti yang dicoba digambarkan Profesor Drake, yang jelas ketika ia hidup, suaminya adalah Raja Majapahit dan ia adalah Rajapatni, istri utama. Dari rahimnya lahir dua putri, Tribuana Dewi yang menjadi raja dan adiknya Raja Dewi Maharajasa. Keduanya menurunkan raja-raja Majapahit dan mungkin orang-orang terkemuka Nusantara hingga sekarang. Tribuana dan adiknya serta cucu-cucunya seperti Hayam Wuruk, Raja Duhiteswari, adik Hayam Wuruk.
Padukasori atau istri Hayam Wuruk, putri Raja Dewi, serta adiknya Raja Duhita Inten Dudewi berada dalam asuhannya. Mungkin juga Gajah Mada Muda, sebagaimana halnya yang coba direkonstruksi oleh Profesor Drake dalam buku Gayatri. Setelah meninggal diberitakan bahwa Gayatri dibuatkan arca Prajna Paramita di Prajna Paramita Puri dan didarmakan di Bayalangu. Mengenai arca Prajna Paramita, Munandar 2003 mengasumsikan dengan bagus bahwa arca Prajna Paramita yang berasal dari kompleks Candi Singosari justru pas jika diidentikan dengan sosok Gayatri. Nuwun.